Kapan itu ada yang bertanya ya di kolom komentar, mengapa yang antum bahas hanya buku Ikhwan? Sebenarnya lucu ya, karena yang saya bahas itu banyak buku dan itu buku saya pribadi. Ya suka-suka saya mau mengulas apa itu ya. Dan saya mengulas juga random aja buku yang saya miliki, kemudian saya ulas begitu. Adapun kenapa beberapa kali saya membahas buku Ikhwan, ya karena memang saya cukup banyak punya buku-buku mengenai Ikhwan, entah itu berkaitan dengan histori maupun berkaitan dengan pemikirannya. Karena dulu saya pernah sewaktu mahasiswa mengkaji, membaca bukan untuk kepentingan akademik sebenarnya, tetapi untuk kepentingan pribadi saja. Saya membaca, saya tuliskan, mungkin sebagian ada tersebar di esai-esai, sebagian ada yang sebenarnya ingin saya bukukan meski kemudian belum jadi, belum diterbitkan. Dan itu bukan karena demen, tapi karena suka-suka saya saja gitu. Saya membaca, saya mengkaji, itu saja, bukan hanya soal Ikhwan. Misal saya lagi pengen mengkaji tentang pemikirannya Al-Kindi, ya saya baca buku-bukunya, kemudian saya tulis entah esai, entah dalam bentuk buku dan seterusnya. Ya gitu aja. Nah, di depan kita ada buku Nazarat fi Risalah Ta'alim, Syarah Risalah Ta'alim. Jadi ada dua versi hijau yang soft cover, ada versi coklat yang hard cover. Tapi sebenarnya kalau dikatakan Syarah Risalah Ta'alim ya enggak syarah-syarah juga gitu, karena buku ini menurut saya ya itu lebih banyak menjelaskan tentang arkanul baiat, rukun-rukun baiat. Dan sebenarnya risalah at-ta'lim adalah risalah yang ditujukan untuk anggota jamaah Ikhwan. Artinya yang bukan anggota jamaah nggak perlu baca dong. Enggak juga nggak apa-apa. Memang seharusnya yang baca adalah anggota jamaah Ikhwan. Tapi kalau kita hanya pengen baca ya nggak masalah. Atau barangkali ada orang-orang kelompok yang kemudian menggunakan perangkat-perangkat yang ada di dalam Ikhwan untuk digunakan di organisasinya. Nah, itu juga bisa. Buku-buku seperti ini dijadikan sebagai bacaan untuk mengetahui misal pemikiran-pemikirannya Hasan Al-Banna seperti apa. Dan risalah at-ta'lim itu ditujukan untuk yang bagi Al-Banna itu disebut sebagai seorang yang mujahid dalam tanda petik. Kan ada tuh beberapa tingkatan ya, ada 3 tingkatan menurut Hasan Al-Banna. Nah, tingkatan terakhir tuh yang nanti disebut sebagai mujahid, yang dia nanti dibaiat, kemudian ada rukun baiatnya. Nah, inilah syarahannya. Ada 10 di risalah ta'lim. Rukun pertamanya nanti ada 20 prinsip. Kemudian risalah tersebut diakhiri dengan kewajiban-kewajiban yang anjuran-anjuran oleh Hasan Al-Banna.